Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anistianisi dari semester 3 dengan NIM 1901035035. Di sini saya akan mempraktekkan tentang sains, yaitu bereksperimen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif yang digambarkan oleh Piaget, yaitu merupakan proses adaptasi intelektual. Adaptasi ini merupakan proses yang melibatkan skemata, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Skemata adalah struktur kognitif berupa ide, konsep, gagasan. Asimilasi ialah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif skemata yang ada di sekarang. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Nah, perkembangan kognitif bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir anak supaya dapat mengolah, memperoleh, dan belajar, dapat menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika matematikanya dan pengetahuan akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan untuk bermilah-milah, mengelompokkan, serta mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir teliti. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sains dan eksperimen. Pengajaran sains bukanlah tentang penguasaan teori dan rumus-rumus yang digunakan untuk mempelajari sains. Aspek terpenting di dalam pengajaran sains untuk anak-anak yang penting adalah tumbuhnya keingintahuan, kesenangan untuk mengamati dan mengeksplorasi alam sekitar, serta keterampilan yang terkait dengan sikap seseorang peneliti atau saintis yang baik. Nah, di sini permainan eksperimen untuk anak merupakan permainan yang memungkinkan anak melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda yang ada di sekitarnya. Pendidikan dapat menghadirkan objek dan fenomenal yang menarik di dalam kelas. Misalkan, guru menghadirkan induk kucing dengan anaknya atau ulat yang akan menjadi kepompong. Anak akan merasa senang memperhatikan perilaku dan perbuatan yang terjadi terhadap binatang tersebut. Bermain dengan air, magnet, dan balon suara atau bayang-bayang yang akan membuat anak senang. Anak juga akan dapat bermain dengan air, magnet, balon, suara, atau bayang-bayang akan membuat anak sangat senang. Anak juga akan dapat menggunakan hampir semua panca inderanya untuk melakukan eksplorasi atau penyelidikan. Benda-benda yang digunakan bermain dalam kegiatan eksperimen adalah benda yang konkret, yaitu nyata. Nah, pendidikan atau guru tidak dianjurkan untuk menjejali anak dengan konsep-konsep abstrak. Pendidikan sebaiknya menyediakan berbagai benda dan fasilitas lainnya yang diperlukan agar anak dapat menemukan sendiri konsep tersebut. Nah, tujuan permainan sains dalam pembelajaran anak usia dini menurut Trevor adalah mengembangkan pembelajaran sains pada anak untuk dini ditunjukkan agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi melalui penggunaan metode sains. Sehingga anak-anak terbantu akan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukkan agar anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah, misalkan tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan, dapat melihat. Nah, tujuan dasar pembelajaran sains pada anak usia dini yaitu membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu melekatkan aspek-aspek yang terkait dalam keterampilan proses sains sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. Ketiga, membantu menumbuhkan minat pada anak untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di luar lingkungannya. Memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, dan bekerja sama dan mandiri dalam kehidupannya. Membantu
anak agar mampu menerapkan berbagai konsep sains untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Membantu anak agar mampu menggunakan teknologi sederhana yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dan membantu anak untuk menumbuhkan rasa cinta kepada alam sekitar yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan sains, yaitu eksperimen minyak, air, dan es batu. Mari kita simak sama-sama video eksperimen saya. Di sini saya akan mempraktekkan tentang sains bereksperimen. Bereksperimen tentang minyak, air, dan es batu. Mari kita simak sama-sama, teman-teman. Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya, teman-teman. Minyak, es, dan air. Di sini kita juga membutuhkan 3 gelas plastik. Mari kita tuangkan airnya terlebih dahulu sampai penuh. Yang ini kita air dan minyak. Setengahnya air, setengah minyak. Kemudian 1 gelas ini kita isi minyak. Penuh ya teman-teman. Setelah penuh, kita isi ini. Sudah. Ini air. Ini minyak dan air. Ini minyak. Mari kita coba. Masukkan es batu, air, minyak, dan ini. Mari kita perhatikan teman-teman. Ini minyak berisi es. Ini minyak dan air. Ini air saja. Kita perhatikan untuk yang air, esnya tetap ada di atas dan mencair. Untuk minyak dan air, esnya sedikit mengambang, teman-teman. Untuk minyak, esnya ke bawah. Nah, untuk minyak, esnya masih utuh, teman-teman. Nah, teman-teman, es yang ada pada air mencair dan habis. Nah, untuk es dan minyak dan air, esnya sudah mencair tapi tetap di atas. Untuk minyak, esnya tetap utuh. Perhatikan, ada di bawah dan tetap utuh. Bagaimana teman-teman? Eksperimennya menyenangkan, bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan hal yang membedakan air, minyak adalah massa jenisnya. Nah, massa jenis air lebih besar dibanding massa jenis es batu, sedangkan dengan minyak massa jenis es batu lebih besar. Di dalam zat cair, sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih besar dari air, maka benda itu akan tenggelam. Sebaliknya, bila sebuah benda memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air, maka benda akan terapung ketika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang di air. Begitupun yang terjadi pada
sebuah es batu. Nah, sekian eksperimen dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.